bersama kami di Breaking News Metro TV dan pagi hari ini saya Reno Reksa masih bersama dengan kedua orang tua dari Richard Eliezer, yaitu Pak Yunus dan Bu Ine. Pak Yunus, tadi di ujung segmen sebelumnya saya tanya ini bagaimana respon Pak Yunus ketika pertama kali tahu Icat ini akan mendaftar sebagai polisi. Kalau tadi kan Ibu kaget tuh. Ya. Pak Yunus nih kaget juga. Iya, kaget juga karena mendengar anak ini hatinya besar untuk menjadi seorang polisi, sehingga kami berdua kaget karena masuk polisi itu bukan tidak gampang karena fisiknya, kan latihannya semua fisik daripada tesnya dan yang lain, betul. Punya insting atau pemikiran yang bagus, yang apa ya? Seleksinya sangat ketat. Jadi itulah kami berdua kaget sebab ini anak ini punya hati besarnya menjadi seorang anggota polisi. Oke, tapi ketika Bapak dan Ibu sama-sama kaget gitu ya, kaget. Mengingatkan Richard bahwa ini tidak mudah loh ya untuk menjadi seorang polisi, seleksi sangat ketat dan sebagainya. Tapi pada saat itu ingat tidak Pak Yunus, apa yang diyakinkan atau dikatakan oleh Richard kepada Pak Yunus dan Bu Ine untuk meyakinkan, mengizinkan anaknya menjadi seorang polisi? Ingat tidak perkataan Richard pada saat itu apa? Jadi Richard katakan bahwa ini kita akan coba, papa mama, kita akan coba, siapa tahu kita bisa lolos menjadi seorang anggota polisi. Dan akhirnya lolos. Dan akhirnya lolos menjadi ranking pertama di Brimob. Masuk Brimob, ya? Ranking pertama dari berapa mah? Dari 100 lebih. Oke, dari ratusan orang, dia ranking 1 di Brimob. Itu kelihatannya jadi sesi kagetnya kedua Pak Yunus dan Bu Ine kelihatannya ya? Iya, sesi kaget itu. Oke. Kaget bahwa memang anak ini punya kemampuan sampai sekarang. Oke, saya ke Bu Ine. Ketika Icat sukses menjadi seorang polisi, bahkan ranking 1 di Brimob dari ratusan peserta, bangga tidak Bu Ine? Dia kan Pak ketiga kalinya baru dia ikut lolos itu 2017, 18 dan dia lolos pada tahun 2019 sebagai anggota Brimob, dan sebenarnya tidak menyangka sama sekali kalau dia bisa dapat peringkat 1 dari begitu banyak peserta, dan memang luar biasa, merupakan satu kebanggaan yang tak bisa dibayangkan. Waktu itu saya sampai menangis, saya bilang sama bapaknya, Tuhan, bukan main anak kita sampai begitu semangatnya dia kan waktu tes itu memang luar biasa, dia ikut dia untuk bagus badannya, dia olahraga, dia lari terus, pokoknya waktu dia tes itu dia latihan terus. Dia sangat sungguh-sungguh, sangat ingin memang serius, serius sampai 3 kali kan Pak. Tapi ketika dia pertama kedua itu nggak lolos, dia sudah bekerja di hotel. Dan pada akhirnya kan waktu pertama dia nggak lolos itu sudah di tes terakhir dia nggak lolos, yang pertama Bintara itu. Saya memang menangis waktu itu karena saya yang mengantar dia kan, sebenarnya kan nggak boleh diantar-antar waktu tes, tapi karena saya sayang sama anak, jadi setiap pagi dia tes saya antar. Dan ketika dia nggak lolos pertama itu, saya menangis karena saya bilang sudah Jode, karena masuk polisi itu susah, saya bilang begitu, apalagi kita orang seperti ini. Nah, berarti harus 3 kali mencoba dulu baru bisa lolos. Iya, ketiga kalinya. Kedua tidak lolos. Iya, tidak lolos. Itu yang pertama dia sesudah angkatan. Tidak mudah ya bagi seorang Richard Eliezer untuk menjadi seorang polisi. Benar Pak, tidak mudah, sangat tidak mudah. Makanya setelah dia menjadi anggota Brimob kami sangat bangga kan. Dan ketika dia menjadi seorang ajudan di rumah Pak Sambo itu kami sangat bangga. Luar biasa, dari sekian banyak anggota Brimob dia juga terpilih menjadi ajudan. Dan ketika dia sampai ke masalah ini, memang nggak bisa dibayangkan, hancur hati kami berdua, sangat hancur. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa perjuangan seorang Richard untuk menjadi seorang polisi itu luar biasa berat, Bapak. Itu yang membuat kami mungkin nggak bisa bayangkan itu, hancurnya hati kami waktu itu. Baik, Pak Yunus, ketika tadi diceritakan banyak sekali atau sangat susah ya perjuangannya, tidak mudah, harus sampai 3 kali tes, baru yang ketiga ini
baru bisa lolos si Richard Eliezer. Begitu ya, ini suatu kebanggaan, kemudian akhirnya menjadi ajudan dari Verdi Sambo juga menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga. Tapi tiba-tiba tidak lama, kalau saya tidak salah, hanya hitungan bulan ya menjadi kemudian 6 bulan lebih. Baru 6 bulan lebih menjadi ajudan Verdi Sambo, terkenal lah dia masalah ini. Pak Yunus ada tanggapan apa soal hal ini? Untuk tanggapan masalah ini, Kecewa tidak Pak? kami juga sangat kecewa juga dengan ada permasalahan ini, tapi kami yakin kekecewaan ini akan berubah pada penghujung persidangan ini. Kami keluarga mengharapkan Icat bisa diringankan atau lebih bagus lagi dibebaskan. Ya. Berarti Anda harapannya adalah bisa diringankan, lebih bagus lagi kalau dibebaskan dari segala tuntutan ya. Yang karena Icat sebagai pendora, pembuka daripada kotak Pandora daripada permasalahan ini. Itu yang sangat kami harapkan. Baik, Pak Yunus dan Ibu Ine, saya ingin ajak Anda untuk mendengarkan keterangan dari anak Anda, Richard Eliezer, terhadap sidang hari ini. Kita akan simak bersama pemirsa berikut ini, pernyataan dari Richard Eliezer. Yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Sebagai penutup, saya memohon kepada yang mulia ketua dan anggota majelis hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia ketua dan anggota majelis hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh yang mulia ketua dan anggota majelis hakim. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan dan hikmatnya kepada segenap pengabdian kita semua. Kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Satya Prabu, setia kepada. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Richard Eliezer yang hari ini akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak Yunus, Bu Ine, kita sudah simak bersama. Tadi Richard intinya mengatakan bahwa ia sebetulnya menyerahkan kepada hakim untuk menilai segala kepatuhan dan kejujuran yang sudah ia buat. Ibu Ine ada tanggapan, ada respon? Icat ini kan dari kecil memang kami tahu dia anak yang jujur. Kalau bicara kejujuran, dia itu dari mereka berdua dia paling jujur. Dalam hal apapun dia itu jujur memang dari kecil. Bukan karena ada masalah ini dan saya bicara seperti itu, tapi memang dari kecil kami tahu anak itu jujur. Jadi kalau sekarang ini dia bilang hakim tadi Bapak bilang menyerahkan pada hakim untuk menilai kepatuhan dan kejujurannya. Menyerahkan kepada hakim karena Ica tahu semua apa yang sudah dia lakukan, mulai dari pemeriksaan dia sudah mulai jujur dia jujur, dia terbuka, dan sampai selama persidangan dia sudah jujur kan, tidak ada lagi yang ditutupi. Jadi dia memang berharap, dan kami juga berharap seperti harapan dari Icat kepada majelis hakim. Dan soal kepatuhannya memang dia dari kecil kan patuh. Dan kami tahu juga kami berharap sebagai orang tua agar memang sama seperti harapan Icat, agar kepatuhan dan kejujurannya bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Oke.